Ibadah ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kemaslahatan diri kita, bukan untuk yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wal aqibatul muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafiina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Hadirin berbahagia, tadi sama-sama kita pada surah Yasin dan mungkin pernah kali sampaikan juga terkait ayat yang akan sampaikan. Kita kaji ulang dan ada manfaatnya. Pada surah Yasin di awal surah ada ayat wa naktubu inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharu wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin. Inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami menghidupkan yang telah mati. Kami menghidupkan yang telah mati. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa-apa yang telah mereka lakukan sebelum mereka meninggal dunia, ketika mereka hidup di dunia. Wa atharu, dan kami juga mencatat bekas-bekas peninggalan mereka. Hati-hati. Kata-kata maqaddam, apa-apa yang telah mereka kerjakan, itu bisa juga apakah itu amal soleh atau amal tidak soleh, apakah itu amal yang terkait dengan ketaatan atau yang tidak taat. Ya, nah, kita pengen hadirin, ketika kita beramal kepada Allah, beribadah kepada Allah, kita pengen amal ibadah yang kita lakukan itu adalah amal ibadah yang menghasilkan, mendatangkan ketentraman, kenyamanan bagi kita. Jadi ibadah itu buat kita demen, ibadah itu buat kita senang, ibadah itu ketika kita melakukannya kita enjoy, menikmati. Itu yang kita inginkan. Ya. Nah, kalau kita pengen seperti itu, kita perlu paham betul bahwasanya segala apapun ibadah yang kita lakukan itu memang semuanya kembali bagi kepentingan kita. Kalau kita paham, kita sadar bahwasanya ibadah yang kita lakukan untuk kepentingan diri kita, insya Allah kita melakukan pekerjaan perintah Allah itu terasa ringan. Kalau udah ringan, sudah gampang insya Allah untuk mengkliksa supaya kita nyaman, tidak merasa berat, jadi gampang. Masukkan dalam benak pikiran kita, ibadah ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kemaslahatan diri kita, bukan untuk yang lain. Ya, apa saya sampaikan, kata Isa salam, at-takalif kulluha raji'atun ila masalihil ibad. Semua beban yang Allah perintahkan, semua beban yang Rasulullah perintahkan buat kita, itu semuanya kembali untuk kemaslahatan hamba-hamba, untuk kemaslahatan diri kita. Nah ini, walaupun ketika kita melakukan amal soleh ringan, apapun bentuk amal soleh yang Allah perintahkan, nanti kita pasti akan kerja. Kita tidak hanya fokus pada amal ibadah yang wajib, yang sunnah pun kita akan termotivasi. Kenapa? Karena amal ibadah itu untuk kepentingan. Nah, kalau ini kita lakukan, insya Allah kita termasuk fa'amma man thaqulat mawazin fahuwa fi 'ishatir radiyah. Kita masuk ini insya Allah. Apa? Fa'amma man, ada orang-orang yang thaqulat mawazin, berat timbangannya. Kata-kata thaqulat mawazin, berat timbangannya apa? Berat timbangan amal soleh, amal perbuatannya, maka mereka hidup dalam mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kita sebut dengan masuk surga. Dan dalam di surah Al-Bayyinah itu apa? Khalidina fiha abada radhiyallahu
anhum waradu an dzalika liman khasyya rabbah. Ya, satu. Walatu maqaddam. Apa yang kita lakukan semua dicatat, ya. Kan hati-hati bahagia. Kalau kita baca di hadis Nabi juga ada, kalau kita baca di kitab Rasul misalnya dikatakan isma syi'ta fa innaka maitun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun an. Hiduplah sekehendak yang ingin kalian lakukan, terserah ente mau gimana, tapi ingat kalian pasti akan mati. Dan lakukan apa yang ente mau, tapi ingat bahwasanya amal perbuatan yang kita lakukan majziyun an, akan diminta bertanggung. Bahkan dikatakan ahbib masyi, cintai apa yang itu ente pengen, fa innaka mufariqu, sesungguhnya kalian pasti berpisah sama orang yang kalian cintai. Kan begitu. Ya, Masya Allah. Ya, kalau ini paham, enak jadi. Oleh karena itu teman-teman ya, sebagai ibrah dari orang yang meninggal tadi, kalau saya belajar daripada ibu saya, Masya Allah ya, kita orang tua kita, Masya Allah, orang-orang yang rajin ibadahnya. Lihat tadi kita kalah dari orang tua kita deh. Ya, orang tua kita itu kalau ibadah, Masya Allah. Mereka itu rata-rata kan hafalnya apa? Al-Waqiah mereka hafal, Ar-Rahman mereka hafal, Yasin mereka hafal, Tabarok mereka hafal. Dan itu mereka baca itu. Bahkan sambil masak mereka baca surah itu. Subhanallah. Nah, kita Ar-Rahman hafal, Ar-Rahmannya doang, Ar-Rahman. Dan itu aja. Berikutnya lupa. Kita Waqatil, Waqiah, udah itu kita hafal. Gitu ya. Kita perlu baca orang tua kita tadi yang luar biasa itu. Masya Allah, ya, ini amal soleh. Wa atharun, nanti hati-hati nih. Dan bekas-bekas peninggalan mereka. Kalau kita baca beberapa tafsir, hati-hati. Orang-orang yang memberikan contoh yang baik, kemudian perbuatan baiknya ini ditiru orang, itu wa atharun. Artinya pahalanya tetap. Inilah orang-orang yang biasa saya sebut dengan istilah mati yang produktif. Sudah meninggal tapi masih menghasilkan pahala. Dengan apa-apain udah meninggal, tetapi pahala. Nah, kenapa? Tadi ada amal kebaikannya yang ditiru, yang dicontoh. Makanya hati-hati juga amal buruk kita jangan sampai ditiru orang. Hati-hati nih. Enggak, kita udah PA, akhirnya perbuatan PA kita tiru orang. Na'udzubillah min. Makanya ada kata-kata, ada yang mengatakan ada dosa jariah kan, dosa yang mengalir. Hati-hati nih teman-teman anak muda yang bermain di medsos itu. Na'udzubillah min. Hati-hati ya. Terkait dengan amal ini, terkait apa tadi? Atau mari kita biasakan berbuat baik. Mari kita biasakan supaya orang itu mencontoh apa yang kita lakukan dalam kebaikan. Tebarkan kebaikan-kebaikan di mana saja. Ya, mudah-mudahan orang-orang termotivasi atas perbuatan baik yang kita lakukan. Sehingga dengan demikian tadi setelah kita meninggal dunia ada atharahumnya. Ya, ada bekasnya. Itu yang kita inginkan. Nah, mudah-mudahan kita masuk ini, amin ya rabbal alamin. Nah, kita kan seperti ini, ada zikirnya, ada apa-apa coba. Wa atharahum wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin, dan semuanya kami catat. Dan kita apa namanya? Wa ahsaynahu, semuanya kami catat dengan demikian rapi. Sekecil apapun perbuatan baik kita, sekecil apapun masa yang kita lakukan, sekecil apapun perbuatan yang melanggar Allah Subhanahu wa taala yang kita lakukan, semua tercatat. Itu dikatakan di surah Al-Qari'ah itu ya. Apa itu Al-Qari'ah ya? Di Zazul. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tercatat. Kalau kita paham kayak gini, kira-kira macam-macam nggak kira-kira? Kira-kira macam-macam nggak? Hati-hati, kita nggak akan macam. Kita pengen kan begini ya, teman-teman. Kita pengen itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kan begitu kan?
kalau pengen meninggal dalam husnul khotimah, ya biasakan berbuat baik sehingga kita meninggal dalam keadaan baik. Kan ada di mass media berita-berita yang tidak baik misalnya. Ada orang tua usianya 70 tahun, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, dia jajan, tapi sebelum jajan dia minum pil obat kuat, akhirnya meninggal dunia. Habis main meninggal dunia. Udah bayar, main meninggal, naudzubillah min. Itu gimana kalau? Itu kira-kira gimana kalau begitu? Enggak. Nah, kita kan pengen ketika meninggal tuh kalau begini keren ini. Ya kan? Lagi tahlil, lagi ngaji persis seperti kejadian yang mandi di Ataria ya. Di Asyafiyah lagi ngaji meninggal, lagi mimpin pada surah. Ya, subhanallah. Dan tidak sedikit ulama-ulama kita, guru-guru kita yang meninggal dalam kondisi seperti itu. Masih ingat Bang Asmawi ya? Yang meninggal lagi sholat, Imam sholat Isya apa sholat Asar? Isya, dia Al-Mujahidin. Isya begini kan? Sholat Isya dapat rakaat keberapa tiba-tiba ambruk. Lagi tahan awal ya? Awal meninggal dia. Cakep banget. Pengen nggak begitu? Orang begitu insya Allah kita secara seni dia usul secara zuhid. Bisa. Tapi juga ada orang yang meninggal dalam keadaan DO apa? OD. Naudzubillah min. Ada di kampung kita, misalnya saya beberapa tahun yang lalu, dia meninggal habis overdosis, nyungkep dia. Karena apa? Kita bingung kalau begitu diundang salat jenazah, diminta isya, tapi udah kita dah. Enggak. Ya Allah, ini gimana? Masa kita mengatakan isyhadu bi anna hadza bin ahlil khair, tapi kok kita kan jelas meninggal dalam keadaan yang enggak. Ya paling kita mengharapkan ya kita doakan semoga aja enggak balik kita isya, tapi kalau orang bahaya kita isya lah. Tahan kita. Saya katakan sama antum ketika ibu sudah meninggal itu, subuhnya itu masalah subuh. Karena setelah subuhnya itu saya mentayamkan beliau. Udah lorong dia, nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tayamkan, saya tanya, Bu setelah subuh, iya ayo bisa, angkut aja. Saya bimbing, Allahu Akbar, dia baca Allahu Akbar, dibaca. Apa baca Fatihah selesai, nggak terusin. Musnuzan saya, beliau masih ikutin saya, walaupun di dalam hati. Ini sholat waktu terakhir yang beliau kerjakan. Karena itu nggak sadar lagi. Kita harapan yang gitu-gitu, dalam badan baik. Gitu ya, makanya biasa buat, ya enggak. Nah, saya yakin teman-teman kalau seperti ini, insya Allah meninggal dalam betul. Nah, kata-kata husnul khotimah, mati dan husnul khotimah kan orang yang apa? Yang tetap dalam ketakwaan, orang yang meninggal dalam keadaan la ilaha illallah. Orang-orang yang dimanapun dia berada, dia menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Gitu ya. Nah, jagalah itu. Makanya biasakan zikir. Ya, biasakan. Ya siapa tahu kita meninggal dalam keadaan zikir. Alhamdulillah. Kan enak begitu. Ya, lagi la ilaha illallah meninggal. Lagi ngaji meninggal, lagi ngajar meninggal. Saya terus ngajar. Harapan saya nih udah dikabulin nih. Ya, saya meninggal dalam kondisi begini nih. Lagi ngajar tapi jangan sekarang. Ya, kayak gini tiba-tiba meninggal. Pengen juga begitu. Alhamdulillah. Ya doain aja ya. Tapi jangan sumpahin. Doakan puasa harapan kita. Jadi apa kalau kita melalui, masya Allah, tidak sedikit guru kita meninggal dalam kondisi seperti itu. Ya, Haji Madun ya, Haji Madun, luar saya, itu kan meninggal ketika khutbah Jumat yang naik khutbah yang kedua. Antum lihat kan, saya nggak ada, saya lagi di situ. Lagi khutbah yang kedua, naik tiba-tiba jatuh, meninggal. Iya, kalau begitu kan? Subhanallah. Ya, kita pengen gitu, jaga ya. Ya, siapa tahu, maka biasakan kebaikan-kebaikan sehingga kita meninggal dalam kondisi yang baik. Ya, jangan punya pikiran begini. Ini ada di kisah sufi ya. Ada kakak beradik. Yang satu talak adiknya. Adiknya itu masya Allah taati luar biasa.
luar biasa taatnya, ibadahnya luar biasa. Yang satu kakaknya PA-nya luar biasa. Arti PA-nya luar biasa itu kemaksiatan apa pun dikerjakan. Dalam bahasa Jawa namanya molimo. Nah, maksudnya apa kalau molimo itu? Apa singkatnya? Mumbe, madot, molimo lah pokoknya. Ente jelek. Dikerjakan semuanya. Nah, satu saat sang kakak punya pikiran begini, dia pengen tobat dia. Cukuplah saya pengen tobat seperti adik saya. Enggak, ya senantiasa beribadah kepada Subhanahu wa taala. Saya ada pikirnya lain lagi. Enak banget kayak abang gue. Begini pikiran itu. Enggak. Enak banget kayak abang gue ya. Semua yang enggak dulu dikerjain sama dia. Udah gitu dia tobat. Ada pikiran yang enggak. Akhirnya pada saat bersamaan si adik pergi ke tempat yang tidak benar, tempat maksiat, sang kakak mau tobat pergi ke masjid. Begitu. Apa terjadi? Ketika si adik lagi minum dan juga melakukan perbuatan yang tidak pantas, sang kakak lagi tobat ibadah berzikir pada Allah, gempa bumi, dua-duanya mati. Kira-kira yang mana nih? Halo, kira-kira yang mana? Kira-kira yang mana tuh? Ayo, bingung kan? Ya, jangan ya sudah kita serahkan Allah Subhanahu wa taala lah. Saya ingin mengatakan bahwasanya karena kematian datang tiba-tiba tadi. Kita nggak tahu. Kasih sampaikan mantu. Apa namanya? Al-mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbil ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Di awalnya gini. Ya man bidunya ustadzal qadwarahu tulul amal aw lam yazal fi ghaflatin hatta dana bil ajal. Wal mautu ya'ti baghtatan wal qabru sundukul amal. Isbil ala ahwaliha la mauta illa bil ajal. Menggambarkan kematian datang kapan saja. Al-mautu ya'ti baghtatan. Jadi jangan hati-hati. Ya, kita jaga diri kita kapanpun dan dimanapun kita. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyatal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kalian di mana saja kalian berada, dan iringilah perbuatan jelek kalian dengan perbuatan baik, karena perbuatan baik itu akan bisa menghapus perbuatan jelek kalian. Dan wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, bergaulah dengan orang-orang dengan akhlak yang baik. Mudah-mudahan kita bisa paham. Ya Rabbal. Sekarang bisa demikian manfaatnya. Kita baca Al-Fatihah. Mudah-mudahan orang tua saya pribadi, sahabat saya Mas Arif Ahmad meninggal dunia, dan orang tua kita meninggal dunia, sahabat-sahabat kita meninggal dunia, Allah angkat dari mereka semuanya. Allah luaskan dia kuburnya. Allah masukkan mereka menjadi orang yang sholihin wal muttaqin. Dan mudah-mudahan kita semua juga meninggal dalam husnul khatimah. Anak-anak kita, keluarga kita di keluarga anak yang soleh dan soleh. Fatihah. Fatihah.